Woi, Insanul Fahmi keciduk sedang asik berjoget di klub malam. Dengan Inara seperti apa gitu? Udah stop ya? Udah stop. Aja dipegang sama suaminya. HML perempuan di luar nikah. Oh my god. Oh, ini dugaan. Halo guys, sebelum kita memulai video ini, aku pengen ngenalin nih salah satu produk yang akhir-akhir ini aku sering banget pakai, yaitu dari produk Vaseline. Karena kegiatan aku sering banget kayak di dalam ruangan terpapar sinar AC. Bahkan aku juga kalau keluar kayak nge-gym contohnya ya, itu aku suka banget namanya pakai sunscreen yang SPF-nya sudah 50. Karena dia ini SPF 50-nya ini bantu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, jadi lebih aman walaupun kena sinar matahari nih. Kalau kalian juga sering kegiatan di dalam ruangan maupun di dalam ruangan, gak mau kulit kalian rusak karena kena sinar gadget, AC, dan matahari, teman-teman bisa pakai Vaseline SPF 50. Teman-teman bisa langsung aja check out di bawah video ini. Kalau videonya nggak ada, kalian bisa langsung aja ke deskripsi di video ini. Ya, aku pengen ngebahas sedikit tentang isu yang sedang ramai dibicarakan teman-teman ya, yaitu tentang Inara. Terus ada lagi Virgon, ada juga Insanul Fahmi. Ini ada 3 kasus sebenarnya, tapi aku gabungin aja jadi satu karena kasusnya singkat-singkat. Dan ya, kenapa dengan Insanul Fahmi yang dibilang DGM lagi pusing-pusing ya? Aduh, apa sih permasalahan mereka bertiga? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang bermampir, jangan lupa guys klik dulu tombol subscribe-nya, karena kita bakal mengkupas semua kasus yang sedang viral di sosial media. Ya, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Waduh, Insanul Fahmi dulu gak kepergok, pusing-pusing dengan beberapa temannya. Ada perempuan juga, kok nggak sesuai apa yang dikatakan waktu di acara Dr. Richard ya. Oke, kita dengerin dulu, emang Insanul Fahmi apa tuh pas Dr. Richard? Aku nggak merokok. Aku nggak merokok. Perempuan. Aku nggak. Yang aneh-aneh, pokoknya aku coba jaga juga diri aku. Teman-teman aku semua pada ngajak mabuk. Ada beberapa cewek-cewek yang menawarkan ya? diri, perempuan-perempuan yang menawarkan diri, tapi nggak aku gubris. Oke, jadi omongan Insanul Fahmi ini dikira netizen bohong nih. Soalnya beredar video seperti ini, Insanul Fahmi lagi joget-joget, katanya nggak pusing-pusing gitu ya. Oke, kita lihat. Ini Insanul Fahmi ya. Nah ini nih. Ini kan. Woi, Insanul Fahmi keciduk sedang asik berjoget di klub malam. Setelah isu perselingkuhan di poligami, video Insanul Fahmi joget diduga di sebuah klub malam barang temannya viral. Nah, akhirnya dari isu yang beredar itu, klarifikasi Insanul Fahmi nih soal video yang beredar dikira DGM dan CCTV yang beredar. Oke, kita dengerin. Videonya itu adalah bukannya Inara dan bukannya juga Insanul ya. Jadi video yang di rumah itu. Tapi kalau yang joget-joget itu video udah dari lebih dari 1 tahun yang lalu. Jadi ini sebelum ada masalah ini, itu juga bukan dugem di restoran ya. Ya di restoran di daerah Senopati lagi ada acara ulang tahun temannya Insanul ya. Jadi ini saya tegaskan bahwa itu semua nggak benar beritanya. Ulang tahun. Oke, ulang tahun teman-teman. Itu bohong semua yang disampaikan. Jadi tolong diklarifikasi dan dikonfirmasi biar Bang Insanul juga bisa pastikan sendiri itu Bapak. Ya, bahwasanya memang video yang tersebar baik yang CCTV itu tidak benar, cuma tahu siapa. Kemudian yang dituduhkan di klub itu sebenarnya udah lama banget, dan itu memang di restoran Meksiko gitu. Jadi banyaklah penggiringan opini. Mungkin kita akan mengambil langkah-langkah hukum nanti yang mungkin kita akan Ya kita udah mengantongi, udah melihat. Tentunya nanti kita akan sampaikan nih orang-orangnya yang sudah memposting. Ya kan ada timelinenya. Insanul juga udah meng-capture, udah direkam posisi-posisi akun-akunnya. Jadi nanti akan kita tindak lanjut juga. Malah mau ngelaporin lagi. Aduh, masalah satu belum selesai, nambah masalah lagi. Tapi ya nggak apa-apa, karena berhak ya.
Kak, di VT lain pada ngira ini video Inara sama Insanul. Ini beda loh. Ini bener-bener deh kalau dikira ini Inara sama Insanul. Badannya ada beda. Insanul makin berisi ya di sini. Tuh. Ini kali ya yang maksudnya. Aku nggak tahu sih itu atau bukan. Soalnya ini aku dapat dari komentar ya. Next. Oke, kita kelar nih soal pembahasan Insanul yang dibilang DGM gitu kan. Lagi ajib-ajib, udah kelar. Ternyata pesta ulang tahun. Clear ya, nggak ada masalah dong. Oke, sekarang kita ngebahas Virgon nih yang memenuhi panggilan Komnas Anak atas laporan Inara Rusli. Nah, teman-teman bisa lihat aja tuh videonya tuh. Tuh ada Virgon ya, sedang di Komnas Anak. Kemarin kita sempat ngebahas sih soal Inara yang laporin Virgon ke Komnas Anak karena anaknya itu dibawa oleh Virgon. Inara nggak bisa nemuin anak-anaknya gitu. Cabe. Nah, makanya Virgon dipanggil. Terus ada alasannya. Emang alasannya apa sih Bang ketika Virgon dipanggil ini nih? Kita langsung aja ke pembahasan penyebab Virgon dipanggil nih ya. Bukan aku yang ngejelasin tapi abang ini aja yang ngejelasin ya. Inara Rusli dan Virgon memang nggak berhenti ya. Ini ada balasannya terkait hubungan mereka ya. Tapi soal anak-anak, anak Inara Rusli batuk tak sembuh-sembuh diduga asap rokok di rumah Virgon. Lanjut dulu. Nih, anak-anak sudah batuk selama hampir sebulan dan tidak sembuh-sembuh dikarenakan terpapar asap rokok dari orang-orang yang berada di rumah tersebut yang hampir semuanya itu merokok aktif. Ujar Herlina saat konferensi pers di Jakarta Selatan. Selain masalah kesehatan fisik, pola asuh yang diterapkan di rumah Virgon juga menjadi sorotan. Herlina menyebut bahwa anak-anak diberikan kebebasan berlebihan dalam menggunakan gadget dan mengakses internet tanpa batasan yang jelas. Berdasarkan pengakuan dari anak-anak dan kesaksian orang-orang yang mengasuh anak-anak bahwa mereka diberikan akses internet tanpa batas, tambahnya dengan nada prihatin. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan pola asuh yang diterapkan Inara sebelumnya. Inara dikenal cukup ketat dalam mengawasi penggunaan gadget demi menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya agar tetap positif. Pihak Inara khawatir jika pembiaran ini terus berlanjut akan berdampak buruk bagi masa depan anak-anak. Terlebih lagi akses internet tanpa filter bisa memaparkan anak-anak pada konten yang belum pantas untuk usia mereka. Untuk kalau yang ini seharusnya anak-anak nggak jadi korban ya, termasuk korban asap rokok dan korban internet berlebihan. Gimana menurut kalian guys? Coba komen ya. Ya, itu dia penyebab Virgon akhirnya dilaporkan ke Komnas Anak. Satu, Inara tadi nggak bisa nemuin anak-anaknya. Kedua, Inara tahu nih kalau cara asuhnya itu berbeda dengan cara pengasuhnya Inara, Virgon ini. Ya, tahu sendiri Virgon kan seorang perokok aktif ya. Aktif atau pasif guys? Aku kurang tahu sih, sama beberapa VT aku ngeliat emang Virgon ada beberapa dia kayak semacam ngerokok. Oke, kita lanjut lagi next. Tapi di sini Virgon ngamuk nih, dituduh tahan anak gara-gara uang bulanannya di stop. Sebagai orang tua juga bukan orang tua sempurna ya. Jadi kalau setiap kekurangan dikoreksi yang melibatkan pihak ketiga yang memang dibutuhkan anak-anak, maka cewek ya alhamdulillah aja. Kamu sejauh ini komunikasi dengan Inara seperti apa Virgon? Udah stop ya. Udah stop. Sampai hanya dipegang sama suaminya. Jadi itu aja. Mas Virgon belum mau menyerahkan anak-anak ke Inara karena kan statusnya katanya hak asuhnya ke Inara gitu Mas. Belum mau menyerahkan. Nah itu saya jawab lagi karena Virgon kalau mau bicara Virgon aja. Bersama Pak Ketua, Pak Sirait, dalam waktu dekat akan visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kita akan melakukan yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi. Tadi sudah ditanyakan langsung ke klien kami bahwa bila mana ada mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Komnas bersama ketua, jadi insya Allah kita akan hadir ya. Jadi itikat baik kita agar supaya beritanya yang selama ini tidak benar bisa kita klarifikasi lebih lanjut
Atuh baru hari ini berarti hari ada Jawab yang ditanyakan aja dari Komnas HAM. Ada 2 poin sih yang unik, yaitu masalah soal HP-nya Inara kok dipegang Insanul kan. Akhirnya komunikasinya stop di situ. Poin kedua adalah anak-anaknya jadi korban akhirnya ujung-ujungnya. Rebut-rebutan kan. Siapa ini yang pengen ngasuh ya jadi korban kan. Sama si Virgon, sama Inara. Bingung nih jadi anak-anaknya, rebut-rebutan. Nah ini dia tanggapan Inara Rusli tudingan Virgon sulit hubungin dirinya soal HP-nya dipegang Insanul Fahmi. Oke, kita dengerin guys. Saya tidak ada pertemuan, tidak diizinkan. Sudah jelas itu, tidak diizinkan. Kami seolah-olah dia memberikan izin, padahal sama sekali dia menutup akses. Dia menutup akses terkait dengan Inara boleh bertemu dengan anaknya, itu semuanya ditutup secara absolut. Sehingga menurut saya apa yang dia sampaikan itu semuanya kebohongan gitu loh. Ya kan, tidak ada sampai saat ini klien saya Inara Rusli boleh melihat anaknya. Bahkan video call pun tidak boleh. Tidak terjadi. Kalau terjadi kami nggak mungkin melayangkan laporan kepada Komnas Anak. Sulit untuk dihubungi, Bang. Tidak sulit kok, ini saya kontak kan. Oh ya. Ya, Mbak, apa kabar? Ya, nih ya. Oh iya. Halo. Nih ya, saya kontak nih Mbak nih untuk membuktikan aja Mbak. Ini seolah-olah pihak sana itu menyampaikan dikasih ruang, dikasih ini, dikasih itu, padahal kan tidak ada itu semua. Ya kalau Mbak kesulitan akses kan nggak mungkin juga mencapai keliling-keliling. Nah itu dia itu. Artinya kan memang secara akses kan kita kesulitan. Informasi Mbak sulit dihubungin karena handphonenya tidak berada di tangan Mbak. Ini kan jelas-jelas Mbak yang angkat ini saya telepon kan. Nah ini memang upaya menghalangnya udah jelas. Ini bukan soal rumah tinggal yang mau seperti apa ya, tempat melayakannya seperti apa, cuman ya kan pasti hakim bisa menjatuhkan putusan kan ada pertimbangan kebijaksanaan dari hakim gitu. Dan ini aku tanya Bang Lejo juga ya sebagai kuasa hukum dan sebagai ahli ya kita bilang ahli karena mengerti hukumnya. Iya. Perbuatan yang tidak mengikuti keputusan pengadilan yang sudah inkrah itu bisa disebut juga dengan perbuatan melawan hukum, bukan? Jadi kalau keperdataannya memang perbuatan melawan hukum. Punya banyak saksi, ada saksi manajer saya, abang saya yang termasuk sebagai wali nikah saya punya saksi. Iya. Iya. Wali kelasnya semua menyaksikan dan melihat. Tidak sulit untuk menghubungi klien apa ya Bang? Gak ada, saya 24 jam bisa menghubungi kok. Ya kan? Dan handphonenya di tangan terus, gak pernah diserahkan. Mau diserahkan ke siapa dia? Aneh-aneh aja. Dimarah tuh kan. Dimarah sama pengacaranya. Oke, inti poinnya aku jelasin dulu ya sedikit. Faktanya Virgon ngelarang Inara buat ketemu anak-anaknya. Tapi logis sih, ya menurut aku logis. Kalau dia nggak punya bukti, nggak mungkin dia bisa ngelapor ke Komnas Anak kalau dia nggak dibolehin ya. Dan secara hukum juga hak asuh kan dipegang Inara teman-teman ya. Ini kan aku dari sisi netral aja ya. Secara hukum Indonesia ya, Inara berhak nih buat merawat anak-anaknya ketimbang Virgon gitu. Apakah Virgon bersalah? Ya nggak juga karena dia sosok seorang ayah. Oke. Nah balik lagi nanti ini kita mediasi lah kata Komnas Anak gitu kan. Nah di sini juga Insanul Fahmi bantah nih pernyataan Virgon soal dirinya kuasai HP Inara. Mungkin ada momen dimana Virgon telepon yang angkat Insanul, jangan-jangan nih kan. Handphone itu dipegang oleh suaminya, itu tidak benar ya, tidak benar bahwa kalau kita lihat di sini Insanul sampai sekarang juga jarang ketemu sama Inara. Apalagi dia buka-buka handphone ya. Kalau memang itu yang ditujukan adalah Insanul. Tidak benar bahwa Insanul aja tahu passwordnya juga enggak. Ya, silakan Insanul bisa ngomong sendiri nanti. Itu juga handphone nggak pernah dipegang sama Insanul kalau itu memang tujuannya adalah ke Insanul. Sebenarnya juga belum terlalu banyak nonton yang ada di berita seluruh orang, tapi informasinya seperti itu, dibilang aku megang HP, bahkan aku nggak tahu passwordnya, HP-nya gimana, bahkan isinya, bahkan wallpapernya aku nggak tahu. Bahkan dibilang sampai segitunya gitu, nah, maksudnya apa gitu. Saya tegaskan di sini bahwa hal-hal yang menyangkut hal-hal pribadinya Inara Rusli, Insanul sama sekali tidak pernah menyangkut.
Jadi Insanul sangat menghargai yang namanya privacy, apalagi handphone gitu. Kalau kata netizen atas klarifikasi ini nih tulisannya, lebih percaya sama Virgon. Ya udahlah ya, bebas sih, bebas, karena kan netizen juga boleh berstatement lah ya. Bebas. Next. Oke, masalah soal telepon kelar nih. Sekarang kita bahas soal mantan pacar. Buka-bukaan soal Virgon suka selengki, hampir diajak nikah. Wow, penyakit ya. Jadi semua orang di sini problematik. Kalian bingung kan? Lebih percaya mana? Oke, kita dengerin nih mantan pacar Virgon nih. Menyenangkan, cuman menyenangannya nggak banyak sih, karena aku pernah diselingkuhin. Karena setelah aku diselingkuhin dan dia sekarang sama orang yang sama lagi waktu ada di dalam hubungan aku. Kenal? Nggak pernah diajak ketemu sama Virgon sendiri. Jadi waktu itu aku lagi nemenin dia manggung di salah satu klub mana gitu. Dia kan biasanya emang selalu minta temenin aku kan. Nah, dia ngomong sama aku kayak, nanti aku ajak temen aku ya. Dan ya itu, orang itu. Tapi pada saat itu aku nggak tahu kalau ternyata dia itu punya hubungan juga. Sebenarnya belum bisa dikatakan punya hubungan atau enggak, tapi aku lihat sendiri. Kalau aku rasa iya, nggak akan pernah bisa berubah. Wow. Karena nggak bisa pada berubah. saat itu pas lagi sama aku ya, dia ngomong dia akan berubah, dia capek dengan apa sih, karena mungkin dia ngerasa dia udah semakin bertambah umur, dia capek, dia pengen sendiri sama satu orang. Ternyata enggak. Ada sempat mau nikah, kan udah ketemu keluarga aku juga, tapi dibatalin sama dia. Cuman dia ngomongnya dia masih harus ini ke anak, apa, masih harus ngejaga anak-anak gitu. Walaupun dia udah ngomong juga waktu itu, jadi pas kita menikah tuh dia udah izin ke Kainara dan anak-anak. Virgon HML perempuan di luar nikah. Oh my god. Pas aku tahu dia berdua ada hubungan, aku langsung ngajak sosok ini main ke rumah Virgon lagi. Jadi kayak biar ya udah, aku pengen tahu aja. Dan pas cewek ini datang pun dia masih sempet-sempetnya ngasih apa sih, kayak hampers gitu ke Virgon depan aku. Kagetnya tuh karena tiba-tiba dia bikin TikTok sama kakaknya Virgon, dimasukin di Instagram kan, karena kan di situ posisinya aku baru putus, belum lama banget kan. Sedangkan kakaknya Virgon pun tahu cerita ini. Waktu itu aku sempat lihat tahun baru mereka kan kumpul ya, dan aku pikir kan itu emang sama keluarga Virgon kan, dan ternyata pas aku sempat melihat oh ini dugaan. Oke. Di akhir video sosok wanita ini ada muncul, tapi perutnya gede. Karena kan yang aku lihat pas waktu aku ketemu kan dia kurus banget kan, terus perutnya rata gitu. Aku tiba-tiba perutnya belendung. Waktu itu dia sempat masukin aku ke close friend di akun first-nya. Dia ngomong ya, nanti kita di captionnya ya, nanti kita honeymoon ya ke Eropa, tunggu kamu abis lahiran. Belum, kan mereka baru ketemu, sedangkan aku baru putus. Aku nggak nanya ke temennya sih, tapi aku nanya langsung sama mantan suaminya Lindi. Mantan suaminya Lindi itu temen deket Virgon, bisa dibilang ngambil bekasan teman. Aku pun tahu dia mengandung dari teman-temannya. Oh my god. Bang G. Kebetulan si mantan suami ini cerainya udah lumayan lama. Yang aku tahu selama mereka berhubungan suami istri, kayaknya si L ini nggak pernah hamil. Cukup problematik ya teman-teman, tapi aku penasaran deh sama komentar-komentarnya. Terus kenapa? Kan Virgon single, yang penting ceweknya bukan bini orang. Gak bisa dinormalisasi hal-hal gini. Mohon maaf nih ya, aku sebagai netral aja nih. Dari sudut pandang netizen ya gak bener juga. HML di luar nikah itu gak bener ya. Kasian nanti kalau misalnya gak jadi nikah kan.
Aku lebih suka Inara versi yang makan ini aja ya. Lihat drama ini ya. Yang ngapain nih pikirin? Ngapain dipikirin? Udah berjalan juga, ikutin aja. Mending aku jadi kayak Inara ya, ngeliatin ya. Tapi udah kurangkumin kan buat kalian ya. Inilah kasus yang sedang berkembang nih. Ya. Gimana menurut kalian ya? Ini menurut aku problematik semua deh. Ya, tiga-tiganya. Aduh, jadi ya nggak ada yang bisa dibela. Ya udah guys, gimana menurut kalian? Tulis di bawah kolom komentar. Aku undur diri dulu kalau ada salah kata, salah pengucapan ataupun ada kesalahan informasi mohon dikoreksi ya sekali lagi, dan silahkan dicari sumber yang lebih valid lagi karena semua aku dapat dari sosial media, bisa juga salah nih. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan kasus yang sedang viral. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.